Alright, Philip. Thank you so much. Yeah. Have a nice weekend. Bye bye. Ya teman-teman, di video kita kali ini aku bakal sedikit ngasih tips ke kalian gimana kalian bisa memulai karir di Eropa, di Swiss khususnya, sebagai software engineer atau di bidang IT lainnya. Selain itu, aku juga bakal ngasih nggak cuman gimana caranya memulai, tapi gimana kalian bisa survive dan meniti karir di Eropa. Jadi, jangan kemana-mana, stay tune di video ini. Ya teman-teman, buat kalian yang sering ngikutin Instagramku, kalian pasti tahu aku sering nge-share kehidupan keseharianku sebagai software engineer di Swiss. Kenapa aku sering mempromosikan pekerjaan ini? Karena menurutku bidang IT itu sedang banyak banget dibutuhkan. Dan selain itu, bidang IT atau software engineer khususnya itu memiliki keuntungan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Salah satu keuntungannya yaitu adalah fleksibilitas waktu. Jadi kalau kalian bekerja di bidang IT, pekerjaan kalian itu tidak terikat oleh waktu kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Melainkan orientasinya adalah tugas yang diberikan kepada kalian. Selama tugas kalian itu kalian selesaikan, kapan kalian menyelesaikan tugas tersebut, itu dilempar kepada kalian sendiri. Jadi kalian bisa ngatur waktu kerja kalian sendiri. Yang penting adalah tugas tersebut diselesaikan sesuai dengan deadline-nya masing-masing. Keuntungan yang kedua itu adalah fleksibilitas tempat. Jadi di bidang IT biasanya waktu terbesar kalian itu kalian habiskan di depan komputer. Internet sudah bisa diakses dari mana-mana. Jadinya tren yang ada sekarang adalah kalian bebas menyelesaikan pekerjaan kalian di mana aja. Ada kolega kerjaku yang lebih suka kerja di kantor, ada yang lebih suka kerja di rumah, ada yang menghabiskan banyak waktu kerja di kereta karena dia misalnya rumahnya jauh dari kantor dan lain-lain. Jadi ini juga sangat nguntungin banget buat kalian yang mungkin suka traveling, terusnya kalian senang dengan perubahan pemandangan, atmosfer tempat kalian kerja. Kalian bisa kerja di kafe, kalian bisa kerja di taman kayak aku sekarang ini, kalian bisa kerja di pinggir danau. Selama kalian punya laptop, kalian punya akses internet, itu kalian bebas mau kerja di mana aja. Tentunya ada beberapa kesempatan di mana kalian harus ketemu kolega kerja, ada meeting-meeting yang harus kalian selesaikan di kantor, tapi itu biasanya nggak terlalu sering gitu ya, jadi sekali seminggu aja. Sisanya kalian cukup punya headset, terus kalian bisa meeting pakai Zoom, Teams, atau apapun itu secara dari jarak jauh. Nah, yang menariknya lagi teman-teman, pekerjaan di bidang IT ini demand-nya lagi besar-besarnya, dan orang-orang yang memiliki skill di bidang IT, khususnya software engineer, itu sedang langka-langkanya. Jadi ini merupakan kesempatan yang besar banget buat teman-teman di Indonesia untuk mencoba meniti karir di Eropa. Buat kalian yang memiliki skill di bidang IT atau lagi pusing mau ngambil jurusan apa ketika kalian kuliah nanti, atau kalian baru lulus SMA terus bingung, aku mau kerja apa, mungkin ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman. Karena selain keuntungan yang tadi ku sebutin tadi, peluang masuk kerjanya juga cukup besar. Selain itu, bidang IT ini entry gaji pada saat kalian masuknya itu salah satu yang terbesar dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Bahkan kalau di Swiss, entry levelnya itu gajinya lebih besar daripada seorang dokter, teman-teman. Jadi cukup menarik lah. Nah, di video ini aku pengen ngasih sedikit beberapa tips buat kalian gimana kalian bisa meningkatkan peluang kalian untuk bisa memulai karir di Eropa, khususnya di Swiss. Jadi walaupun peluangnya besar, walaupun demand-nya sangat besar, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk bisa meniti karir di Swiss. Salah satunya yang paling penting adalah izin kerja. Jadi kunci utama agar supaya kalian bisa bekerja di Swiss itu adalah izin kerja. Dan pengurusan izin kerja ini biasanya cukup susah, apalagi kalau kita berdomisili di negara di luar Uni Eropa, seperti Indonesia misalnya. Tapi
walaupun susah untuk mendapatkan izin kerja ini, ketika jumlah demand-nya itu sangat besar, maka perusahaan juga mempertimbangkan untuk meng-hire orang di luar Swiss, di luar Eropa. Di beberapa bidang seperti bidang IT ini, negara Swiss juga sebenarnya sudah mulai meringankan perizinan untuk mendapatkan izin kerja ini, karena bidang IT ini sudah termasuk di bidang high skilled ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ke Swiss sebagai tanpa merendahkan pekerjaan tersebut ya, sebagai waiter atau sebagai pembantu rumah tangga, kemungkinan kalian bisa mendapatkan izin kerja itu sangat-sangat kecil. Akan tetapi untuk beberapa bidang yang orang yang memiliki skill tersebut langka, maka ini negara Swiss juga memberikan kemudahan pengurusan aplikasi izin kerjanya buat perusahaan-perusahaan. Makanya ini aku lihat sebagai peluang yang sangat besar sekali buat teman-teman. Nah, kenapa aku yakin banget teman-teman di Indonesia memiliki kesempatan yang besar? Karena dari segi skill itu teman-teman di Indonesia sangat tidak kalah dibandingkan oleh orang-orang di sini, teman-teman. Jadi aku sendiri yang bekerja di bidang IT, aku melihat langsung, aku tahu betul bahwa skill-skill orang Indonesia itu tidak kalah dibandingkan dengan orang yang bekerja di sini. Jadinya aku yakin dari segi skill orang Indonesia itu tidak kalah dan bukan menjadi penghambat mereka untuk bisa bekerja di sini. Kendala utamanya yang aku lihat adalah pertama bahasa, yang kedua adalah kepercayaan diri, yang ketiga pengalaman kerja atau referensi. Jadi 3 hal ini sangat menentukan sekali buat perusahaan untuk bisa meng-hire kalian. Nah, kendala yang pertama itu yang perlu diperhatikan adalah kendala bahasa. Tentunya karena kalian ingin bekerja di negara asing, bahasa yang dipakai di negara tersebut tentunya bukan bahasa Indonesia. Maka perlu banget buat kalian untuk menguasai nggak hanya bahasa lokal tersebut di negara tersebut, tapi juga bahasa Inggris, teman-teman. Kenapa? Karena di dunia IT, di bidang IT itu selain karena globalisasi, kemungkinan besar kalian bakal berinteraksi dengan orang-orang atau kolega kerja di negara lain itu sangat besar. Jadi seperti aku misalnya, walaupun tempat di mana aku kerja itu bahasa utamanya bahasa Jerman, tetapi aku lebih sering menggunakan bahasa Inggris karena banyak sekali proyek yang aku kerjakan di mana melibatkan orang-orang dari berbagai negara lainnya, seperti India khususnya, yang terkenal memang banyak proyek-proyek yang di outsource ke India. Menurutku, kalian bisa fokus ke bahasa Inggris, kalian bisa berusaha memperdalam bahasa Inggris, dan ini tentunya mungkin lebih mudah buat kalian karena akses untuk belajar bahasa Inggris di Indonesia jauh lebih besar gitu kan. Dan yang kedua adalah bahasa lokal, bahasa Jerman. Dan bahasa Jerman ini menurutku kalau kalian sudah bisa meraih level B1 atau B2 itu sudah sangat cukup untuk bisa bekerja di bidang IT. Sekali lagi di bidang IT. Karena di bidang IT ini kita tidak berkomunikasi atau jarang sekali berkomunikasi langsung dengan klien. Kita biasanya berkomunikasi dengan kolega kerja, dengan internal perusahaan, tapi tidak langsung dengan end customer. Nah, hal yang kedua yang sebenarnya cukup berkaitan dengan bahasa juga itu adalah kepercayaan diri, teman-teman. Ini yang aku sering temukan ketika aku melihat ditanya tentang perbedaan antara orang sini dan orang Indonesia gitu kan. Karena sekali lagi secara skill kita sama sekali tidak kalah. Akan tetapi menurutku kadang tingkat kepercayaan diri tenaga kerja kita itu jauh lebih kurang dibandingkan orang sini. Jadi mungkin ini yang entah mungkin karena kultur kita atau memang asumsi tentang bahwa orang asing itu jauh lebih pintar masih mendominasi di negara kita. Jadi asumsi bahwa bule atau orang asing itu memiliki skill yang besar, memiliki resource yang jauh lebih banyak, itu masih mendominasi, sehingga kita lebih cenderung tidak percaya diri ketika bekerja dengan orang asing. Ini tentunya hal yang memang mengakar di sejarah kita, tetapi sebenarnya bisa kita hilangkan
dan kita bisa training supaya kita bisa menjadi lebih percaya diri ketika bekerja dengan orang asing. Salah satunya tentunya ya bekerja di dunia yang ada orang asingnya. Semakin sering kita berinteraksi dengan mereka, semakin besar kita bakal melihat bahwa ya sebenarnya mereka tidak lebih skillful dari kita, tidak lebih hebat dari kita gitu kan. Tapi memang makanya kalau misalnya kalian ketemu dengan diaspora atau ketemu dengan orang Indonesia yang sudah pernah bekerja di luar negeri, kalian akan merasakan mereka ini terlihat beda. Karena melihat terlihat beda bukan berarti lebih hebat, lebih wow, tapi mereka lebih percaya diri ketika bekerja atau berinteraksi dengan orang asing. Nah, tingkat kepercayaan diri ini juga tentunya sangat berkaitan dengan kemampuan bahasa kalian. Jadi semakin tinggi kemampuan bahasa kalian, semakin mudah kalian bisa berekspresi dalam bahasa mereka atau dalam bahasa Inggris, semakin tinggi juga kepercayaan diri kalian ketika berinteraksi dengan orang asing. Nah, khususnya untuk bahasa Inggris, aku ada aplikasi yang aku pengen rekomendasiin ke kalian, namanya Elsa Speak. Aplikasi ini sangat rekomendasiin karena dia bisa ngasih feedback ke kalian secara langsung menggunakan teknologi artificial intelligence. Jadi sangat akurat feedbacknya teman-teman. Dan ketika pelafalan kalian itu baik, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan diri kalian dalam berkomunikasi bahasa Inggris. Jadi penting banget teman-teman. Nah, hal ketiga yang menurutku juga sangat penting untuk supaya kalian bisa lebih memiliki peluang yang besar untuk bisa bekerja di luar negeri adalah referensi atau pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerjanya ini bukan hanya pengalaman kerja biasa, tapi pengalaman kerja yang membuat perusahaan-perusahaan di sini itu lebih yakin terhadap skill kalian. Yang aku maksud di sini adalah seperti ini. Kalau misalnya perusahaan itu meng-hire orang yang mereka adalah lulusan dari universitas di Eropa atau universitas di Swiss bahkan, itu mereka lebih percaya akan standar kemampuan orang-orang tersebut. Akan tetapi kalau mereka memutuskan untuk meng-hire orang di luar Swiss atau di luar Uni Eropa, mereka tentunya butuh sesuatu yang lebih untuk meyakinkan mereka bahwa kalian memang mampu dan cocok untuk untuk menerima pekerjaan yang mereka tawarkan. Nah, makanya saranku buat kalian adalah gimana caranya kalian memiliki kesempatan buat bekerja atau praktikum. Kalau nggak bisa bekerja, praktikum di perusahaan-perusahaan yang dikenal secara internasional. Sehingga referensi tersebut bisa kalian masukkan ke dalam CV dan itu juga pastinya bakal lebih membuat mereka percaya. Kalau kalian nggak punya kesempatan ini, kalian juga mungkin bisa mencari perusahaan consulting atau software house yang bekerja sama atau memiliki proyek dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kalian mungkin bisa menuliskan bahwa kalian sudah pernah bekerja di suatu proyek untuk perusahaan tersebut. Dan atau enggak kalian juga bisa misalnya kalau nggak salah di Batam aku sering lihat ya ada kayak semacam agensi yang menyalurkan tenaga kerja Indonesia untuk perusahaan di Singapura, di Malaysia, yang memang mungkin lebih dikenal di dunia internasional dibandingkan perusahaan-perusahaan di Indonesia misalnya. Nah, kalau teman-teman udah memiliki 3 hal tadi, kemampuan bahasa, terusnya kalian udah merasa percaya diri, berinteraksi dengan orang asing, dan kalian memiliki referensi bekerja di perusahaan-perusahaan asing, maka udah nggak ada lagi yang menghambat kalian untuk kalian mencoba mendaftar di perusahaan Swiss. Karena seperti yang aku bilang, peluangnya sangat besar sekali dan aku yakin teman-teman pasti bisa bersaing dengan orang-orang di sini. Nah, tips berikutnya adalah gimana caranya kita bisa lolos interview dan bagaimana kita bisa survive di dunia kerja. Jadi untuk hal ini, kemampuan bahasa adalah salah satu yang menurutku sangat penting, teman-teman. Jadi nggak hanya kemampuan bahasa, tapi juga kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan kolega kerja atau dengan orang-orang di sini. Ya teman-teman, jadi aplikasi yang aku pengen kasih tahu ke kalian tadi, itu aplikasinya namanya Elsa Speak. Nah,
Elsa ini spesialisasinya salah satunya adalah dia bisa memberikan feedback secara langsung ke kalian tentang pelafalan kalian, dan ini menggunakan teknologi artificial intelligence. Jadi feedbacknya bisa sangat akurat sekali teman-teman. Jadi misalnya kayak gini ya, ini salah satu pelajaran yang aku sering gunakan. Jadi misalnya the basic aja ya, kita tunjukin the basic. Nah, jadi ini ada kata-kata yang kita bisa coba ucapkan, dan nanti Elsa bakal memberikan feedback yang sangat akurat. Misalnya kayak gini ya. Dress professionally. Tuh, feedbacknya adalah tadi aku nyebutinnya 99% benar ya. Ini karena mudah, karena basic. Nah, ini mungkin agak lebih susah nih ya. Use appropriate language in the office. Nah, bisa kalian lihat dia bisa mengenali kata-kataku yang salah gitu kan, atau bukan salah tapi kurang tepat. Misalnya use, terusnya language, itu penyebutannya masih salah. Dan di sini juga feedbacknya jadi 94%, dan kalian tahu kalian harus fokus di mana ketika kalian berlatih. Jadi feedbacknya ini bakal mengenali banget di mana kelemahan kalian ketika kalian melakukan pengucapan bahasa Inggris ya. Selain itu, di Elsa juga banyak sekali fitur-fitur yang bagus juga. Misalnya, nah salah satu fiturnya juga yang sangat bagus banget itu adalah topik gitu kan. Jadi kalian bisa berlatih bahasa Inggris sesuai dengan topik yang ada. Misalnya yang aku rekomendasiin banget juga bekerja dan berkarir ini ya topiknya. Nah, di topik ini kalian juga bisa melihat ada beberapa subtopik, seperti misalnya working at a restaurant, terusnya ada hospitality, sesuai dengan bidang yang kalian butuhkan. Dan bahkan di bidang software engineer pun ada juga ya, dan ini ada 92 lessons. Yuk kita lihat yuk. Nah, terusnya di sini kalian bisa start. Nah, terus kalian bisa lihat nih, select the phrase that match what you hear. Jadi ini ada listening. Jadi latihannya tuh sangat komprehensif, nggak hanya pengucapan juga, tapi juga listening juga. Jadi ini benar-benar melatih bahasa Inggris kalian secara keseluruhan. Nah, selain itu ada juga fitur yang menurutku juga bagus banget, itu namanya study sets, dan ini fiturnya, jadi kalian bisa ngumpulin kata-kata yang menurut kalian masih harus sering berlatih. Dan misalnya kayak gini, kita coba aja buka dari orang lain ya. Misalnya dia pengen melatih kata-kata ini dengan topik fast food and food. Terusnya ada beberapa kata yang menurut dia masih perlu berlatih ya. Kayak fork, beef, hot pot, pizza, seperti itu. Dan kalian bisa menyusun skill study set kalian sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi ini dan selain itu juga kita juga di Elsa juga ada dictionary, dan dengan fitur dictionary ini juga kalian bahkan bisa men-scan image kata-kata dalam bahasa Inggris, dan kalian bisa Elsa bisa menerjemahkan untuk kalian, dan kalian bisa juga berlatih kata-kata tersebut. Jadi benar-benar dalam satu aplikasi fiturnya ini banyak sekali, dan sangat komprehensif untuk melatih bahasa Inggris kalian secara keseluruhan. Nah, kenapa aku tekanin banget bahwa bahasa ini adalah hal yang sangat penting? Karena untuk survive di suatu pekerjaan secara umum ya, ini kita nggak bilang hanya di luar negeri atau di Indonesia aja, tapi secara keseluruhan kemampuan berkomunikasi ini adalah sangat penting. Kenapa kalian nggak merasakannya mungkin di Indonesia? Karena kita berbahasa tentunya menggunakan bahasa ibu kita sendiri, bahasa Indonesia. Jadi yang perlu kita latih hanyalah social skill kita. Tapi ketika kalian ke luar negeri, kalian nggak hanya perlu latihan social skill buat kalian yang belum bagus social skillnya, tapi kalian juga harus berlatih berkomunikasi di bahasa negara tersebut. Dan inilah pentingnya menurutku kenapa kita harus meningkatkan kemampuan pelafalan kalian,
dalam bahasa Inggris. Jadi nggak hanya grammarnya yang bagus, tapi kepercayaan diri kita dalam berkomunikasi, teman-teman. Dan salah satunya adalah pelafalan atau pengucapan yang baik, itu sangat menunjang sekali meningkatkan kepercayaan diri kalian, sehingga secara tidak langsung juga meningkatkan skill komunikasi kalian. Ya, itu tadi videonya teman-teman, dan itu tadi tipsnya yang udah aku kasih. Semoga bermanfaat banget buat kalian dan semoga memotivasi kalian untuk segera mendaftar bekerja di Swiss sebagai software engineer atau bidang IT lainnya. Dan buat kalian yang pengen mencoba aplikasi Elsa Speak yang tadi udah aku jelasin, kalian bisa gunain link di bawah ini di deskripsi, di mana kalian bisa mencoba aplikasi Elsa Speak selama 7 hari, trial 7 hari, atau kalau kalian pengen menjadi pro member, kalian juga bakal mendapatkan diskon 85% kalau kalian menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Jadi tunggu apa lagi, kalian coba aplikasi Elsa Speak karena ini membantu banget buat aku, dan aku harap juga bakal membantu banget kalian meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Ya udah, sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.